الحمد لله العزيز رب العرش الرحمن نحمده ونستعينه ونشكره لقد سمع الله لمن حمده. اللهم صل على احسن الامام الذي جاء به الاسلام وهو سيد العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان حتى يوم العالم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وفي آية أخرى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال في الحديث رواه أبي عن أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang berbahagia ini kita sama-sama telah memasuki pada tanggal 7 Zulhijjah, yang dimana kita tahu bersama bahwa di bulan Zulhijjah ini ada beberapa ritual ibadah yang berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilakukan pada bulan Zulhijjah ini adalah ibadah sunnah kurban. Tentu kita meyakini di antara banyak ibadah yang disyariatkan, tentu di dalamnya ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah sunnah kurban adalah sebagaimana yang termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagu ma'an as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dari ayat 102 surat As-Saffat kita bisa menemukan bahwa waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah berupa perintah untuk membeli anaknya, yaitu Nabi Ismail. Ketika mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail, menyampaikan bahwasannya dirinya itu telah mendapatkan wahyu, perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Namun sebagaimana yang tertera di surat As-Saffat tadi, bahwa ketika menyampaikan berita itu kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara." Apa pendapatmu? Waktu itu Nabi Ibrahim setelah menyampaikan kabar tersebut berdiskusi, mengajak bicara, meminta pendapat kepada Nabi Ismail tentang perintah yang didapatkan itu melalui mimpi. Di sini sebenarnya Nabi Ibrahim itu paham dan sangat paham bahwa itu perintah dari Allah yang harus dilakukan. Andai kata waktu itu Nabi Ibrahim langsung menyembelih Nabi Ismail tanpa diskusi, tanpa minta pendapat, itu sah dan tidak salah. Tapi kemudian walaupun sudah mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Ibrahim tetap membuka peluang diskusi dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Lalu kemudian dari sisi Nabi Ismail, ketika mendapatkan kabar tersebut, Nabi Ismail berkata, "Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Kelak insyaallah kau akan menemuku bersama orang-orang yang sabar. Nabi Ismail mendapatkan perintah untuk kemudian disembelih oleh ayahnya waktu itu. Usianya waktu itu masih muda, yang mungkin kalau secara logika manusia biasa
usia masih muda, mungkin menolak, tapi kemudian Nabi Ismail mengiyakan, merelakan, tanpa kemudian menyanggah dan membantah. Bahkan kemudian menyampaikan doa dan motivasi kepada ayahnya Nabi Ibrahim untuk tetap taat dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, walaupun nyawa taruhannya. Inilah yang disebut dengan etika. Satu hal yang penting, namun saya dilupakan, bahwa kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim memiliki etika, akhlak, dan perbuatan yang mulia. Inilah yang diajarkan, yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul terdahulu, hingga nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tentu kita paham, kita tahu melalui sirah-sirah yang ada, melalui perjalanan hidup baginda besar Allah Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu memiliki uswah akhlak yang baik. Suri tauladan bagi kita semua, yang mana kita sama-sama meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah panutan kita, junjungan kita. Dan kita juga meyakini bahwa dari 6 rukun iman yang ada, yang adalah iman kepada Rasul. Lalu kemudian, apakah kemudian ketika kita beriman kepada Rasul, kita hanya menjalankan ibadah yang disyariatkan tanpa kemudian meneladani sifat-sifat akhlak dan bawaan baginda besar Nabi Muhammad SAW? Apakah kemudian kita dalam sehari-hari sudah menerapkan etika dan uswah yang diajarkan oleh baginda besar Allah Muhammad? Berapa kali kita mendengar kalimat al-adab fawqa ini? Apakah kita sudah laksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain, kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda, ataupun yang lebih sebanyak kita? Inilah yang kemudian menjadi teman untuk kita bersama. Berapa banyak orang-orang di luar sana kita temukan, terutama generasi muda, Gen Z dan Alpha, mereka memiliki etika yang kurang baik. Seringkali mereka melakukan perbuatan yang kurang berfungsi. Seringkali mereka memiliki etika yang kurang baik. Padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa, yang dimana baik buruk suatu bangsa ditentukan oleh kondisi pemuda pada hari ini. Lalu di zaman modern seperti sekarang ini, zaman media sosial, yang dimana informasi banyak tersebar di media sosial, apakah kita sudah bijak dalam menggunakan sosial tersebut? Apakah kita senantiasa menghargai, menghormati statement yang disampaikan oleh orang lain? Lalu dari sekian etika dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tadi adalah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya'u. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Berapa banyak orang di luar sana yang seringkali mungkin kita temui, bisa dibilang nihil rasa malunya. Banyak di antara orang di luar sana seringkali memperlihatkan, mengunggah kesalahan, pelanggaran, baik itu dalam bidang agama ataupun dalam hukum negara. Seringkali mereka dalam bidang mempertontonkan, mengubah kepada hal yang ramai dengan sengaja dan dengan rasa bangga. Dan pada sedikit pun rasa bersalah di situ. Inilah yang kemudian harus kita jauhi sebagai umat muslim, dan senantiasa kita harus menerapkan etika dan moral pada kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum min al-ayati wal hadis. Aku